wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriana Putri. Pada video kali ini kita akan mengkaji sebuah karya tafsir yang unik, akademik, dan sangat berpengaruh dalam studi Al-Quran modern, yaitu Tafsir Al-Bayan karya Aisyah Abdurrahman, yang lebih dikenal dengan nama Binti Asy'ati. Tafsir ini tidak menitik beratkan pada hukum fikih, tetapi pada keindahan bahasa, struktur retorika, dan kekuatan makna sastra Al-Quran. Yang akan kita bahas di sini yaitu biografi beliau, yaitu Aisyah binti Asy'ati, dan kemudian pendidikan, aktivitas sejarah, serta metode, corak, dan sumber penafsirannya, serta alasan penulisan kitab beliau. Nama lengkap beliau yaitu Aisyah Abdurrahman binti Al-Sya'ti, yang mana beliau lahir di Dimyat, Mesir pada tahun 1913 Masehi dan wafat pada tahun 1998 Masehi. Binti Al-Sya'ti dikenal sebagai ulama perempuan terkemuka, cendekiawan Al-Quran dan sastra Arab, serta tokoh penting dalam studi Al-Quran kontemporer. Ia menjadi salah satu perempuan pertama di dunia Arab yang diakui secara luas dalam bidang tafsir Al-Quran. Kemudian Binti Al-Sya'ti ini dia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kairo dan meraih gelar doktor dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Beliau adalah murid sekaligus istri dari Amin Al-Khulli, yaitu tokoh pembaharu metodologi tafsir. Kemudian beliau juga dosen sastra Arab dan studi Al-Quran. Kemudian beliau juga merupakan seorang penulis puluhan buku tentang Al-Quran, sastra, dan sejarah Islam. Aktivitas keilmuannya itu sangat menonjol dalam bidang balaghah, uslub bahasa Arab, dan pendekatan sastra dalam tafsir. Kemudian kitab Tafsir Al-Bayan itu beliau tulis atau lahir itu dalam konteks kitab tafsir beliau itu lahir pada abad ke-20, yaitu ketika tafsir klasik itu dianggap terlalu normatif dan kajian bahasa Al-Quran itu mulai dikembangkan secara ilmiah gitu ya. Nah, jadi Binti Al-Sya'ti itu ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu harus dipahami pertama-tama itu melalui bahasanya sendiri gitu. Jadi tafsir ini tuh disusun sebagai respon terhadap penafsiran yang terlalu syarat akan Israiliyat atau yang terlalu syarat akan kisah-kisah Israiliyat gitu. Kemudian juga terhadap tafsir yang terlalu memaksakan makna ilmiah atau filosofis. Nah, jadi beliau bikinlah kitab Tafsir Al-Bayan ini, yang mana nama lengkap dari kitab tafsir ini tuh adalah At-Tafsiri Lil Bayani Al-Quranil Karim. Kata Al-Bayan berasal dari kata Al-Bayani berasal dari kata Al-Bayan yang berarti penjelasan retoris, kejelasan makna, dan keindahan ungkapan. Artinya, tafsir ini bertujuan untuk menyingkap makna Al-Quran melalui kekuatan bahasa dan gaya sastranya gitu. Kemudian kitab Tafsir Al-Bayan ini beliau susun dalam beberapa jilid. Pada jilid pertama, Binti Al-Sya'ti itu menafsirkan surat-surat pendek seperti Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, An-Nazi'at, Al-Balad, dan At-Takasur. Nah,
Pemilihan surat-surat ini tuh bertujuan untuk menampilkan kekuatan gaya bahasa Al-Quran secara padat dan mendalam gitu. Kemudian ciri khas utama dari tafsir Al-Bayan ini adalah yang pertama, fokus pada analisis kebahasaan dan sastra. Kemudian yang kedua, penafsirannya itu penafsiran ayat itu tanpa Israiliyat. Kemudian yang ketiga, menghindari perdebatan fikih dan mazhab. Kemudian yang keempat, penekanan pada konteks internal ayat. Kemudian yang kelima, menjelaskan makna itu melalui struktur kalimat dan pilihan diksi. Jadi tafsir ini tuh bersifat ringkas tapi mendalam gitu. Kemudian metode yang beliau gunakan dalam tafsir Al-Bayan ini adalah lughawi atau sastra bahasa. Tampak pada langkah-langkah penafsirannya Binti Al-Syati itu, yang mana beliau itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian meneliti makna kata itu berdasarkan pemakaian Arab klasik, memahami ayat dalam satu kesatuan tematik dan menghindari penafsiran spekulatif gitu. Jadi metode ini tuh sangat dipengaruhi oleh manhaj Amin Al-Khuli. Untuk sumber tafsirnya itu Al-Quran itu sendiri gitu ya. Bahasa Arab klasik dan tafsir klasik itu sebagai pembanding, bukan rujukan utama. Nah, jadi hadis dan atsar itu digunakan secara selektif, hanya bila relevan secara kebahasaan, karena makna Al-Quran itu paling otentik ditemukan dalam bahasa dan struktur internalnya. Untuk coraknya juga adabi ijtimai. Alasannya, yang pertama, tafsir ini tuh fokus pada balaghah dan uslub. Kemudian minim pembahasan hukum. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu dipahami sebagai teks ilahi dengan keindahan bahasa yang mukjizat gitu. Nah, jadi corak ini tuh yang menjadikan tafsir Al-Bayan itu sebagai rujukan utama kajian sastra Al-Quran modern. Nah, jadi Al-Tafsir Al-Bayani lil Al-Quran Al-Karim ini menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu tidak hanya pada hukum dan isinya, tetapi juga pada bahasanya gitu ya. Melalui tangan Binti Al-Syati, kita diajak membaca Al-Quran itu dengan ketelitian, kepekaan bahasa, dan kedalaman makna. Oke, itu saja pembahasan singkat kita tentang tafsir Al-Bayan karya Binti Al-Syati. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe agar kajian tafsir itu terus hidup dan berkembang. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.